Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panjin Amrullah. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas final dari Business Sustainability, yaitu mereview dari bab 9 sampai bab ke-13. Di sini ada bab 9, yaitu pemasaran atau hubungan masyarakat. Apakah dan bagaimana untuk mempromosikan upaya keberlanjutan Anda. Sebagian besar organisasi peduli dengan citra merek mereka, dan banyak lagi organisasi menemukan bahwa keberlanjutan dapat meningkatkan keduanya. Pemasaran dan publik profesional hubungan memiliki peran penting dalam hal ini. Mereka dapat membantu suatu organisasi memahami bagaimana segmen pasarnya merasakan hal-hal seperti tanggung jawab sosial, perusahaan, dan lingkungan, dan mereka dapat membantu organisasi mengembangkan yang koheren dan menarik pesan. Masalah-masalah ini pada akhirnya adalah keputusan manajemen senior, tetapi seperti juga semua pemasaran, yang terbaik adalah ketika proses daripada ditambahkan sebagai pemikiran di akhir proses. Apa yang harus Anda ketahui tentang keberlanjutan? Keberlanjutan pemasaran penuh dengan tantangan, di mana lapangan dipenuhi dengan buruknya menjalankan rencana pemasaran yang melakukan lebih banyak kerusakan daripada perbaikannya. Ada sejumlah strategi masalah yang perlu Anda navigasikan untuk menghindari jebakan terbesar. Apakah ada yang namanya pemasaran hijau atau keberlanjutan? Orang-orang berbicara tentang pemasaran hijau, tapi saya tidak percaya. Ada satu, kata Harvey Hartman, presiden dan pendiri dari grup Hartman di Bellevue, Washington. Perusahaan konsultan dan risetnya berspesialisasi dalam strategi lingkungan. Apakah Anda menjual ke satu segmen pasar atau membujuk semua orang untuk memilih opsi berkelanjutan? Di Amerika Serikat, Rupert Greengaud melacak pandangan lingkungan. Mereka telah mengidentifikasi 5 segmen pasar yang berbeda. The True Blue Green segmen 10% adalah pecinta lingkungan yang bersemangat. Yang kedua, The Greenback segmen 5% bersedia membayar sedikit lebih banyak atau sedikit lebih banyak kesulitan untuk mendapatkan produk yang disukai lingkungan. Yang ketiga, Sprout yang merupakan sepertiga dari populasi Amerika Serikat bersedia untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan atau membeli produk hijau, tetapi hanya jika itu membutuhkan sedikit usaha ekstra. Yang keempat, Grocer segmen 15% tidak merasa bahwa individu dapat membuat banyak perbedaan. Yang kelima, Basic Browns, sisanya 37% sama sekali tidak yakin bahwa masalah lingkungan itu serius. Bagaimana Anda membingkai pesan? 1. Anda dapat menjual produk ke Basic Browns. Anda hanya perlu menemukan kaitan yang tepat. Untuk sebagian besar populasi, Anda harus menjaga pesan tetap sederhana. Yang ketiga, gunakan kredibilitas orang lain untuk menjamin produk Anda jika memungkinkan. Yang keempat, jadikan fitur hijau sebagai prioritas sekunder untuk keuntungan pribadi. Mencakup 3 langkah: permintaan, komitmen, dorongan atau pengingat untuk menindaklanjuti komitmen, dan memperkuat norma sosial baru. Beberapa wawasan yang terkait dengan pemasaran sosial meliputi 1. Menjelaskan kehilangan orang sekarang lebih efektif daripada memberitahu mereka apa yang mereka miliki dapat memperoleh keuntungan dengan mengubah perilaku. Yang kedua, membuat komitmen kecil, menambah kemungkinan bahwa seseorang yang membuat perubahan besar dalam perilaku mereka. Yang ketiga, pengakuan publik dapat menjadi bumerang sebagai cara untuk memotivasi perubahan organisasi. Yang keempat, mencari komitmen dalam kelompok yang kohesif meningkatkan kemungkinan tindak lanjut. Jika Anda berjanji kepada teman-teman Anda untuk melakukan sesuatu, Anda akan cenderung melakukannya. Yang kelima, melibatkan orang dalam penilaian membuatnya lebih mungkin mengikuti mereka melalui tindakan yang direkomendasikan. Sekarang bab 10, purchasing atau how to determine what to buy and how to work with suppliers.
Apa yang kamu ketahui tentang sustainability? Satu, pepatah yaitu apa yang naik harus turun adalah apa yang masuk harus keluar. Artinya baik sebagai produk atau limbah. 2. Pabrik Amerika Serikat menemukan bahwa hanya 6% dari input yang berakhir di produk. Mereka membeli banyak barang yang tidak diproses ke dalam penjualan, dan banyak dari apa yang tersisa harus dibayar lagi dengan memberi tip biaya atau izin emisi. Yang ketiga, mendapatkan kontrol atas pilihan pembelian Anda tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial Anda, tetapi juga dapat menghemat biaya yang berkaitan dengan input-output material. Yang keempat, melalui survei dan metode lain, agen pembelian harus memahami apa yang ada dalam produk yang mereka beli. Yang kelima, untuk mengelola risiko. Banyak departemen pembelian yang mengharuskan pemasok memiliki sistem manajemen lingkungan atau memiliki sertifikasi ISO 14000. Yang keenam, pembelian harus menilai apakah sertifikasi A lebih baik daripada sertifikasi B. Beberapa organisasi telah menggunakan pembelian sebagai cara untuk menggerakkan industri menuju keberlanjutan. Strategi yang dapat digunakan. 1. Praktek pembelian. Praktek pembelian mencakup kebijakan, prosedur, dan sistem yang mendukung atau mendorong pilihan berkelanjutan. Yang kedua, proyek pembelian. Proyek pembelian selain membuat kebijakan dan sistem, departemen pembelian juga melakukan proyek perbaikan khusus, seringkali bekerja sama dengan departemen atau kelompok lain. 1. Praktik pembelian ada 9, yaitu 1. Mengadopsi kebijakan pembelian yang berkelanjutan atau lebih disukai di lingkungan, itu disebut EPP. Kedua, sematkan APP atau pilihan berkelanjutan ke dalam sistem online. Ketiga, tanamkan bahasa keberlanjutan ke dalam RFVS dan kontrak. Keempat, gunakan kontrak layanan untuk menyelaraskan kepentingan vendor Anda dengan milik Anda sendiri. Penilaian siklus hidup dan biaya siklus hidup. Yang kelima. Yang keenam, menerapkan sistem manajemen lingkungan rantai pasokan. Yang ketujuh, buy green power. Yang kedelapan, buat insentif dan daftar periksa untuk membuat pilihan yang lebih berkelanjutan. Yang kesembilan, bekerja dengan bisnis dan orang-orang yang kurang beruntung sebagai strategi pembangunan ekonomi. 2. Proyek pembelian. 1. Melakukan audit limbah atau pembelian. Yang kedua, ciptakan pasar yang andal untuk produk yang ditargetkan. Ketiga, meneliti alternatif yang berkelanjutan untuk fungsi atau produk tertentu. Yang keempat, bermitra dengan sebuah LSM. Bab 11, Environmental Affairs. How to support the move beyond compliance and eco-efficiencies to sustainability. Pertama, substitusi kimia. Setelah Anda memiliki investasi bahan kimia terbaru, Anda dapat mengevaluasi produk untuk penggantian. Seringkali ini hanya masalah meminta vendor tentang opsi yang kurang beracun. Di banyak bidang sudah ada lini produk hijau. Dalam kasus lain, Anda mungkin perlu mengamankan layanan ahli kimia hijau untuk menyelidiki opsi. Misalnya, pelabuhan Portland di Oregon ingin beralih ke produk pembersih yang lebih hijau. Vendor mereka yang sudah ada tidak memiliki lini produk pembersih hijau pada saat itu, tetapi alih-alih mencari perusahaan pembersih yang berbeda, Ford menggunakan pengaruhnya untuk membuat vendor menyelidiki berbagai bahan kimia yang lebih aman. Perusahaan pembersih menemukan bahwa pemasok mereka, distributor, juga tidak memiliki garis produk hijau, sehingga mereka melibatkan perumus pelabuhan pekerja, sehingga semua orang mendapatkan manfaat. Perumus dan distributor sekarang memiliki produk yang memberikan keunggulan kompetitif, dan Ford menuai manfaat yang terkait dengan pengurangan racun di lokasi. Yang kedua, ada sumber daya. King County, Washington membuat daftar bahan kimia dengan menggunakan misalnya pestisida atau produk pembersih, dan
memeringkatkannya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Unified Green Cleaning Alliance standar mengembangkan standar untuk produk pembersih yang berkelanjutan di luar standar hijau yang biasanya digunakan Koalisi Northwest untuk Alternatif untuk Pestisida (NCAP) yang memiliki banyak informasi tentang alternatif untuk pestisida. Yang ketiga ada kimia hijau. Kimia hijau adalah bidang yang muncul yang mencari cara paling jinak untuk membuat produk kimia. Ini mempertimbangkan toksisitas produk sampingan serta produk dan efisiensi proses. Teknik ini dapat membantu jika Anda perlu meneliti metode produksi alternatif, misalnya BHC di Bishop, Texas, menerapkan prinsip kimia hijau untuk produk pembuatan ibuprofen atau obat penghilang rasa sakit yang umum. Lanjut ke bab 12, Marketing Public Relation, Whether and How to Promote Your Sustainability Efforts. Profesional pemasaran dan hubungan masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini. Mereka dapat membantu organisasi memahami bagaimana segmen pasarnya merasakan hal-hal seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, dan mereka dapat membantu organisasi mengembangkan pesan yang keren dan meyakinkan. Masalah-masalah ini pada akhirnya merupakan keputusan manajemen senior, tetapi seperti halnya semua pemasaran, yang terbaik adalah keberlanjutan yang tertanam dalam seluruh proses desain dan pengiriman daripada ditambahkan sebagai pemikiran di akhir proses. Apakah ada yang namanya pemasaran hijau atau berkelanjutan? Bagi sebagian besar orang, masalah lingkungan merupakan kebutuhan sekunder mereka. Pemasaran ramah lingkungan tidak akan menggantikan deterjen yang tidak menghilangkan kotoran atau mobil yang tidak bisa menempuh jarak. Masalah lain dengan konsep pemasaran hijau adalah bahwa sangat sulit untuk menargetkan segmen pasar tersebut. Menurut penelitian Paul Ray, setidaknya di Amerika Serikat, sebagian besar perbedaan demografis yang digunakan oleh pemasar, geografi, afiliasi politik atau afiliasi keagamaan, serta dan lain-lain tidak berguna. Ini tidak membedakan segmen yang paling mungkin tertarik pada produk yang disukai lingkungan, sebuah segmen yang disebut Ray sebagai cultural creatives. Yang selanjutnya, akankah Anda go public dengan upaya keberlanjutan Anda? Organisasi Anda telah mencap dirinya sebagai pilihan lingkungan. Anda dapat mengambil risiko mengasingkan orang-orang yang dianggap pencemar lingkungan. Home Depot, pengecer raksasa produk pembangunan, mengadopsi keberlanjutan setelah menjadi sasaran kampanye Rainforest Action Network. Mereka telah meneliti sumber untuk semua atau hampir semua produk kayu mereka, dari kayu ke gagang palu, dan perlahan-lahan diam mengeluarkan produk dari sumber yang dipertanyakan. Mereka tidak memberi pelanggan pilihan pintu hijau ataupun pintu non-hijau. Apakah Anda memasang label hijau atau berkelanjutan pada satu produk atau ke semua produk? IKEA, salah satu pengecer furniture Eropa, menyadari bahwa dengan menawarkan jajaran produk Eco Plus, upaya mereka dapat membuat produk mereka yang lain terlihat buruk jika dibandingkan. Mereka juga menyadari bahwa menjual garis hijau tidak akan banyak bermanfaat bagi lingkungan daripada mengubah semua produk mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk mulai menghijaukan seluruh lini mereka. Selanjutnya, beberapa wawasan terkait dengan pemasaran sosial meliputi 1. Menjelaskan apa yang orang kehilangan sekarang adalah lebih efektif daripada mengatakan kepada mereka apa yang mereka dapat memperoleh dengan mengubah suatu perilaku. Misalnya, berapa banyak uang yang Anda buang setiap bulan tagihan energi versus berapa banyak uang yang Anda bisa simpan dengan isolasi. Yang kedua, membuat komitmen kecil seperti menandatangani petisi atau mengenakan PIN meningkatkan kemungkinan seseorang akan melakukan perubahan yang jauh lebih besar dalam perilaku mereka.
Tiga, pengakuan publik dapat menjadi bumerang sebagai cara untuk memotivasi perubahan organisasi. Yang keempat, mencari komitmen dalam kelompok yang kohesif meningkatkan kemungkinan tindak lanjut. Yang kelima, melibatkan orang dalam penilaian, misalnya audit energi, membuatnya lebih mungkin mereka akan menindaklanjuti dengan tindakan yang telah direkomendasikan. Transformasi pasar. Instansi pemerintah dan organisasi nirlaba biasanya kurang tertarik untuk memasarkan apa yang mereka lakukan dan lebih tertarik untuk menciptakan pasar lebih banyak produk berkelanjutan. Bab ke-13, akuntansi dan keuangan, cara menghitung dampak lingkungan dan sosial. Tentang akuntansi dan keuangan terkait dengan sustainability. Semakin banyak analisis akuntansi dan keuangan diharapkan untuk mengembangkan matriks dan kerangka kerja keputusan untuk kinerja sosial dan lingkungan. Ada juga peningkatan signifikan dalam jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan atau tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun akuntansi keuangan telah distandarisasi selama lebih dari seabad, belum ada praktik yang diterima secara umum untuk mengevaluasi kinerja sosial dan lingkungan. Inisiatif laporan global yang dikeluarkan oleh Koalisi untuk Ekonomi Bertanggung Jawab Lingkungan atau disebut CERES telah berupaya memberikan pedoman untuk laporan tersebut. Berikut hal-hal yang mesti diketahui dalam konsep akuntansi dan keuangan sustainability. Tidak ada cara yang diterima untuk mengukur kinerja sosial dan lingkungan. Ada sejumlah orang maupun kelompok yang bekerja untuk mengukur kinerja sosial dan lingkungan, namun itu mungkin beberapa dekade sampai terjadi standarisasi. Sementara itu analisis keuangan yang harus dirintis dari jalan mereka sendiri. Kedua, metode akuntansi tradisional salah menangani aset alam. Tampaknya sulit dipercaya bagi mereka yang berada di luar lapangan, tetapi para ekonom sering menilai aset alam dan sistem alam pada nol. Jika manusia mengolah air limbah, ada dampak ekonomi pada PDB, tetapi jika alam melakukannya, tidak ada yang terjadi dalam buku besar. Alat keputusan keuangan saat ini tidak dapat dengan mudah memperhitungkan risiko atau manfaat tidak berwujud. Yang alat keuangan umum termasuk periode pengembalian, tingkat internal, dan nilai sekarang bersih hanya memperhitungkan efek keuangan langsung. Mereka tidak memperhitungkan masalah seperti penghindaran risiko atau manfaat tidak berwujud. Potongan harga meremehkan kebutuhan generasi masa depan dan dampak jangka panjang. Untuk menangani dampak waktu terhadap nilai uang, tingkat diskonto biasanya diperhitungkan dalam analisis keuangan. Namun ini tidak masuk akal ketika menyangkut aset alam atau menafsirkan keberlanjutan. Yaitu ada strategi yang dapat digunakan, yaitu mengembangkan kerangka kerja, matriks, dan melaporkan hasil. Anda memerlukan sistem untuk mengumpulkan dan melaporkan metrik kinerja keberlanjutan yang sesuai. Menentukan apa yang lebih baik ke depannya. Anda akan memerlukan metode untuk membantu Anda memahami dari perspektif holistik atau opsi mana yang lebih berkelanjutan. Yang terakhir, mengembangkan alat keputusan untuk membantu Anda mengelola pertukaran yang tidak terhindarkan. Selanjutnya, jenis kerangka kerja dari akuntansi dan keuangan sustainability. Pertama, the natural step, langkah alami. Langkah alami didasarkan pada ilmu-ilmu fisika dan melakukan pekerjaan yang baik untuk menggambarkan kelestarian lingkungan dengan hanya mengangguk cepat ke ranah sosial ekonomi. 4 prinsipnya atau kondisi sistem dapat memberikan cara yang berguna untuk mengatur aktivitas Anda dan juga menyiratkan target akhir untuk metrik Anda, karena kerangka kerja diciptakan oleh para ilmuwan. Kedua, triple bottom line atau 3S garis bawah 3. Banyak perusahaan telah berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan atau ekonomi yang sering disebut triple bottom line, ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau 3S, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kesimpulannya,
Jadi sustainability semakin berkembang zaman, maka semakin pesat seiring dengan banyaknya perusahaan yang menerbitkan sustainability. Sustainability report mulai diterapkan di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang go public untuk dapat mengukur, mengungkapkan, dan menjadi perusahaan yang akuntabel. Pengungkapan sustainability report di banyak negara, termasuk perkembangan sustainability report di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan adanya aturan tegas yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka mendorong manajer sebuah perusahaan untuk menerapkan sustainability tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari video ini. Terima kasih.